Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pangdam, yang saya hormati Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Damlangus dan jajarannya, serta kawan-kawan semua dari media. Ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki, SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan, kemudian setelah aktif di sini ada Pak Jiwan, Pak Teguh Jati, langsung mengaktifkan, langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian. Dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, dari TNI AU, lalu kemudian dari Angkatan Darat, dan tenaga sendiri dari Pak Teguh Jati, yaitu ada tenaga AFSEC dan PKPTK. Nah, mereka bekerja sama dalam satu koordinasi masalah keamanan penerbangan. Kemudian langkah-langkahnya kami sudah punya job masing-masing, dan juga habis itu pesawat setelah menurunkan segala apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Kemudian teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan setelah clear, mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat. Mulai dari cabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain, sampai sekecil-kecilnya. Nah, setelah sampai saat ini, belum didapatkan tadi ancaman bom tadi. Maka langkah selanjutnya penumpang diistirahatkan ke hotel dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan AFSEC. Mereka menurunkan X-ray, beberapa X-ray diturunkan, dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap berada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian sama Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Pak Teguh Jati dan kawan-kawan. Nanti akan menyerahkan oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Itu secara seremonial. Nah, karena ini menyangkut internasional. Artinya apa? Di kita internasional penanganannya teman-teman baik bandara, TNI, Polri, dan jajaran yang lain itu sangat baik sekali. Buktinya kita bisa menanggulangi dengan cepat. Bayangkan 442 dan jemaah haji. Jemaah haji itu berasal kebanyakan dari Depok dan Bekasi.
Ya, jadi akan melanjutkan lagi di sini perjalanan ke Jakarta. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak ditemui di barang-barang yang 2000 tadi. Tapi Pak Kapolda dan jajarannya sudah yakin bahwa insya Allah ini tidak akan terjadi apa yang tidak kita inginkan. Ini saya makanya dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam selaku teritorial di Medan, Pak Kapolda, juga terima kasih pada Lanut dan jajarannya, kita terima kasih Mas Tubo Jati, dan juga terima kasih Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kecepatan, keakuratan, dan respek terhadap kasus ini. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan?